Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-9 dalam kitab Shiyam. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Hadis yang ke-10. Wali Tirmidzi, dan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan makna yang serupa. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jika dalam hadis dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hadis ini dikatakan sebagai hadis qudsi, yaitu hadis yang sandaran dari hadis tersebut adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika hadis ini sandarannya disandarkan kepada perkataan Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW atau takrir, yaitu persetujuan Nabi SAW, atau berupa sifat-sifat yang melekat kepada Nabi yang mulia SAW, maka ini disebutkan dengan hadis nabawi. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Dua hadis ini memiliki makna yang serupa, yaitu anjuran untuk menyegerakan berbuka. Faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala, istihbabu ta'jilil fitri. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk menyegerakan berbuka ketika telah datang waktunya. Para ulama telah bersepakat bahwasannya dianjurkannya menyegerakan berbuka jika telah jelas baginya ketika matahari sudah betul-betul tenggelam, baik disebabkan karena dia sendiri yang melihat matahari tersebut tenggelam, atau disebabkan karena ada khobar, ada berita dari orang yang thiqah kalau matahari sudah terbenam, atau disebabkan karena prasangkanya yang melihat tanda-tanda yang ada kalau matahari sudah betul-betul tenggelam. Yang kedua adalah anna ta'jil al-fitri dalilun ala baqa'il khair inda man ajjalahu. Bahwasanya menyegerakan berbuka merupakan tanda jika kebaikan tersebut melekat kepada orang yang segera melaksanakan berbuka ketika waktunya sudah tiba. Wa zawalul khair amman akharahu, dan kebaikan tersebut akan hilang dari orang-orang yang mengakhirkan berbuka. Ini adalah fahmul mukhalafah. Dalam hadis disebutkan menyegerakan berbuka itu akan mendapatkan kebaikan, maka pemahaman terbaliknya adalah orang yang mengakhirkan waktu berbuka tersebut, maka dia akan kehilangan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Kemudian faedah yang ketiga adalah al-khairu, kebaikan tersebut adalah merupakan kebaikan berupa ittiba'u sunnah, yaitu mengikuti sunnah. Orang yang menyegerakan berbuka ketika setelah datang waktunya, maka dia telah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani, dan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama yang lurus ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya li'annal yahuda wan nasara, bahwasanya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yuakhirunal iftar ila ishtibaki an-nujum. Mereka terbiasa, Yahudi dan Nasrani ini
mereka terbiasa berbuka ketika mereka berpuasa sampai ketika mereka melihat adanya bintang-bintang sebagai tanda kalau malam telah tiba. Orang Yahudi dan Nasrani mereka berbuka bukan di waktu maghrib, tapi mereka berbuka di waktu malam ketika bintang-bintang sudah bermunculan. Dan hadis yang semakna diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. Faedah yang berikutnya adalah fihi itsbatus sifatil mahabbah lillah. Dalam hadis ini maka terdapat isbat, yaitu penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat cinta yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, isbatan hakikian, dengan penetapan yang hakiki, yaliqu bijalalihi, dengan hal yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Dan hal ini pun ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah engkau mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka dengan sebab engkau mencintai Allah dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi sebab yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ayat ini menunjukkan jika Allah memiliki sifat mahabbah. Begitu pula dengan hadis yang dibahas dalam pembahasan ini, jika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat mahabbah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.